Kami berterima kasih buat kasih setiamu yang selalu ada buat setiap kehidupan kami. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada, memasuki akhir tahun 2018 yang segera berakhir, dan kami tetap bisa berdiri sampai hari ini semata-mata bukan kuat gagah kami. Tapi kami tahu karena ada penyertaan-Mu Tuhan. Ada tangan kuat yang menopang kami sampai hari ini. Yang menjaga kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian dari firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya bahwa dalam ruangan ini hanya ada Roh Allah berdaulat dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Wah, kalau Natal ini semangatnya merah semua ya. Nggak kelihatan wajah-wajah jutek, wadahnya semua cantik luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari ini adalah kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Seberapa banyak saudara dan saya yang menyadari bahwa Yesus itu ya sudah lahir, mati buat saudara semua. Saudara tentu sudah mengenal saya ya, saya sudah 2 kali. Terima kasih kalau buat kepercayaan diberikan lagi ya. Mungkin beberapa yang belum mengenal saya Ibu Eli, saya dari Surabaya ya. Waktunya singkat ya Bu, jam berapa menit? 30 ya. Oke, saya akan cepat-cepat. Jadi supaya poinnya bisa masuk ya hari ini. Ketika saudara sadar bahwa Yesus itu lahir dalam hidup saudara dan saya. Kalau saya merasa bahwa saya setiap hari saya nggak mau Natalan hanya setahun sekali. Karena arti Natal buat hidup saya adalah Yesus itu lahir di dalam hidup saya. Yesus itu lahir di dalam kehidupan saya sehingga setiap hari saya merasakan Natal buat hidup saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu selalu meminta setiap saudara dan saya untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan seberapa besar uang saudara yang diberikan buat Tuhan, bukan itu yang dinilai, tapi bagaimana hidup saudara sampai hari ini. Apakah kita sudah memberikan persembahan tubuh kita? Betapa banyak anak-anak Tuhan yang gak bisa memberikan persembahan tubuhnya sebagai persembahan kudus, hidup berkenan ya. Banyak ibu-ibu yang masih sakit hati. Banyak ibu-ibu yang masih suka maki-maki, benci, tidak bisa melepaskan pengampunan. Itu belum mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Dan ketika Tuhan beberapa saat memberikan saya satu kekuatan, Tuhan titip pesan buat saya gini. Kamu mulai bergerak buat banyak wanita. Karena wanita itu senyatanya punya potensi kekuatan yang luar biasa. Amin. Wanita itu diciptakan sebagai penolong. Dan saya bilang, apa yang mesti saya dobrak Tuhan? Tuhan bilang ini, kamu mulai bongkar sifat lebaynya. Yang suka mendayu-dayu. Nah itu yang dipakai iblis sehingga saudara merasa bahwa saudara makhluk yang lemah. Padahal Tuhan bilang wanita itu punya kekuatan yang luar biasa. Amin saudara. Jadi yang datang ke sini masih bawa perasaan mendayu-dayu, oh malangnya nasibku ya. Masih lihat rumput tetangga kok enak ya, ibu itu dicintai suami, diperhatikan. Natal dikasih kado spesial, sementara saya boro-boro. Nggak dapat kado malah tadi pagi masih dimaki-maki, nggak masalah saudara. Ketika saudara sadar bahwa hidup saudara penolong dan saudara berharga di mata Tuhan. Mau gak dihargai suami, mertua, lihat orang lain seperti apapun. Yang penting ada Yesus di dalam hidup saya. Itu sudah lebih dari cukup. Amin saudara. Itu sifat yang perlu dibongkar. Nggak perlu sedikit-dikit nangis. Nggak perlu saudara. Air mata saudara jangan tertumpah hanya untuk merenungi nasib. Karena nasib saudara dan saya sudah ditentukan Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Amin saudara. Ketika Tuhan titip pesan buat hidup saya kalau ada ibu-ibu yang mulai konseling, saya sudah nggak mau lagi mendayu-dayukan perasaannya. Saya cuma bilang gini, hidupmu itu ditentukan apa kata suamimu, atau kata Tuhan? Kata Tuhan ya sudah. Kalau suamimu misalnya mau memaki-maki kamu, wanita yang bodoh dan berusaha banyak rencana mau meninggalkan kamu, mau menceraikan kamu, kamu gak usah pusing. Anggap itu sampah.
itu bukan yang menentukan jalan hidupmu. Karena Amsal 16 ayat 9, saya suka sekali ayat itu. Coba saudara buka ayat ini ya. Supaya ibu-ibu hari ini dengan Natal, saudara tahu Yesus itu sudah lahir di dalam hidup saudara dan saya. Tidak selayaknya saudara menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Amin. Kasih Yesus sudah lebih dari cukup untuk memampukan saudara dan saya melewati hari ini sampai tahun yang akan datang. Bahkan Tuhan sudah pegang hari esok saudara dan saya. Amin. Masa lalu saudara boleh iblis pegang, tapi sekali-kali iblis tidak punya kedaulatan memegang hari esok saudara dan saya. Amin. Kita buka di Amsal 16, bisa ditayangkan? Amsal 16 atau salah satu orang biar cepat baca buat saya ya. Saudara hari ini pulang tidak perlu banyak pikiran apapun ya. Saudara dan saya adalah lebih dari pemenang. Bisa dibacain? Amin. Saudara tahu bahwa hari ini saudara tidak perlu Tuhan mereka-rekakan apa ya Tuhan keadaan hidup saya. Percayalah, saudara dan saya mau pikir seperti apapun saudara tidak akan bisa mencapai pikiran Tuhan. Tapi yang jelas hari ini Tuhan sudah menentukan arah langkah hidup saudara. Saudara dan saya akan dibawa Tuhan menjadi kepala bukan ekor. Naik bukan turun. Saudara dan saya akan menjadi semuanya lebih dari pemenang. Amin. Amin. Saya kalau khotbah di wanita, saya semangat saudara. Karena saya tahu, saya sudah ngalami bagaimana iblis membawa hidup saya mendayu-dayu, tidak dapat apa-apa. Ketika saya cuman lebay, tiap kali lihat keadaan buruk, saya langsung terpuruk dan saya nangis, gak dapat apa-apa. Tapi ketika saya tahu bahwa saya punya kekuatan yang luar biasa, saya tahu saya sedang memegang tonggak di mana banyak wanita-wanita akan hidup dalam berkemenangan. Amin. Seperti seorang Maria ketika malaikat datang. Seolah-olah malaikat berkata, "Hai Maria, aku memanggil engkau dengan kasih karunia. Di mana engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi dan engkau menamai Yesus." Apakah pada waktu itu ketika saya merenung, iya ya Tuhan. Ketika Maria mendapat kasih anugerah Tuhan, panggilannya tidak enak saudara. Aib, hamil gak punya suami, belum bernikah ya. Belum menikah dan masih punya tunangan, apakah nggak jadi gunjingan orang? Dan resiko yang terakhir, orang semua akan membicarakan bahwa dia hamil sebelum menikah. Bahkan resiko yang terburuk, dia bisa ditinggalkan tunangannya. Siapa yang menghamili? Ketika saya juga merenung, iya ya, hidup saya juga seperti Maria. Seolah-olah Tuhan mulai bongkar rencana saya. Jujur hidup saudara dan saya ketika Tuhan mulai berikan anugerah, panggilan itu mulai jelas, saudara akan dibawa keluar. Tuhan keluar dari rencana saudara. Mungkin saudara pikir rencana hidup saya diobrak-abrik, kacau balau. Bahkan saudara yang hidupnya nyaman-nyaman akan dibawa keluar. Masuk mulai dalam zona penderitaan. Saya bisa bayangkan Maria sampai waktu dia hamil mau melahirkan di kandang yang hina, bahkan sampai dia melihat anaknya sendiri mati di atas kayu salib. Itu tidak main-main saudara. Tapi percayalah di akhir hidupnya ada satu kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaannya. Amin. Amin saudara. Dan Tuhan juga pesan buat hidup saudara saya waktu itu. Tuhan bilang ini, Eli, kamu akan mengandung dan akan melahirkan banyak wanita-wanita yang berkemenangan di akhir zaman. Supaya banyak rumah tangga yang hari ini mulai iblis kacau balaukan, rumah tangga akan menjadi satu pemulihan. Amin. Bahkan ketika saya merenung, iya iblis itu kurang ajar. Iblis selalu melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan. Dan ketika saya sadar, Tuhan ingatkan saya, Tuhan membenci perceraian. Tapi seberapa banyak anak-anak Tuhan yang dikit-dikit lebih baik bercerai. Saudara tidak nyadar bahwa iblis sedang menggalakkan strategi yang dibenci oleh Tuhan. Seolah-olah ini mulai dilegalkan di hidup anak-anak Tuhan.
Mereka berpikir, daripada hidup sakit hati Bu Eli, hidup daripada mulutnya suami saya sudah ndak ngomong lagi, ndak cinta sama saya. Dia sudah kawin lagi, punya anak, buat apa saya mempertahankan pernikahan yang seperti ini? Saya juga dulu seperti itu. Tapi ketika saya tahu Tuhan membenci perceraian, sekali-kali saya tidak akan melakukan apa yang dibenci Tuhan supaya menyenangkan hati iblis. Saya gak mau. Saya akan siap yang namanya bayar harga pengorbanan. Jadi penolong itu harus siap, saudara. Kalau saudara jadi penolong, saudara tidak siap berkorban, saudara tidak siap berkorban rasa sakitnya Bu Eli di sana sini Bu Eli. Itulah penolong. Tapi saudara akan lihat ketika penolong itu berdiri teguh, satu orang selamat, seisi rumah akan selamat. Amin. Satu orang pulih, seisi rumah itu akan pulih. Itu yang membuat saya hari ini saya tahu bahwa ketika saya tidak berdiri di jalan di mana iblis sedang mengarahkan strategi bahwa dia sedang melakukan apa yang dibenci Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan mulai bercerai dan merasa hidup ini cuma sekali. Tidak semua orang Bu Eli kawin kedua kali itu hidup dapat suami yang buruk. Bahkan saya lihat teman saya menikah kedua kali dapat suami yang luar biasa. Saudara cuma melihat segelintir orang. Tapi berapa banyak yang menikah kedua kali, ketiga juga tetap hancur. Tapi poin yang lebih utama adalah hari ini apakah saudara ingin menyenangkan iblis atau ingin menyenangkan Tuhan? Amin. Amin. Kita buka ayatnya di mana saudara hari ini kita sadar 1 Yohanes 3. Ya, kita buka dulu ayat 9 sampai 10. Ini enggak bisa dilihat ya, di layar enggak ada ya. Ada, tolong agak cepat ya. 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. Saudara jangan sering kali sebagai seorang wanita hidup ini dikendalikan yang di luar. Karena saudara tahu bahwa Yesus itu lahir setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Artinya kita sering kali ketika keadaan buruk terjadi, ketika keadaan hal yang menyakitkan terjadi, kita dikendalikan. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera, sukacita. Banyak anak Tuhan, seberapa banyak anak Tuhan di luar itu yang mengendalikan yang dalam. Kalau kita sadar hari ini Yesus itu lahir di dalam hidup saudara dan saya. Apa? 3 tip yang saya akan berikan. Ketika saya tahu bahwa Yesus ada dalam hidup saya adalah yang pertama, saya akan memiliki damai. Amin. Apapun terjadi keadaan yang di luar tidak bisa kendalikan yang di dalam. Justru ketika Yesus ada di dalam hidup saya, yang di dalam, roh yang ada di dalam hidup saya jauh lebih besar. Saya akan bisa mengendalikan yang di luar dengan kekuatan yang ada di dalam karena roh Allah itu ada di dalam hidup saya. Amin. Amin saudara. Kalau saudara sudah memiliki hati Yesus di dalam hidup saudara, apa yang saudara miliki? Kasih. Saudara tidak akan bisa lari dari yang namanya kasih. Karena Allah itu kasih. Coba ibu-ibu selidiki ya. Kita baca dulu ayatnya ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Berikutnya. 10. Agak cepat ya Pak. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara datang ke tempat ini, saudara yakin kita semua punya benih ilahi? Kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah? Tapi seberapa banyak saudara yang sudah praktek firman? Seberapa banyak yang sampai hari ini, mungkin kalau kebenaran saudara pikir, saya sudah melakukan ini, Bu Eli melakukan itu. Saya sudah berdoa, bukan hanya itu.
Tapi urusan mengasihi itu juga menjadi prioritas. Kalau saudara berkata bahwa Yesus lahir di dalam hidup saya, itu artinya selalu dalam hidup saudara akan memancarkan kasih Kristus. Amin. Amin. Apa ciri pertama ketika saudara bisa memiliki benih ilahi? Saudara akan punya hati yang mengasihi saudara. Kalau anak Tuhan sampai hari ini tidak bisa mengampuni, mengasihi, itu berarti saudara mengaku sebagai orang Kristen, tapi benih iblis yang saudara sedang tumbuhkan. Orang yang punya benih Kristus lahir di dalam hidup saudara dan saya, percayalah, saudara akan punya kekuatan untuk mengampuni, mengasihi tanpa batas. Amin. Ketika hidup saya disakitin sama suami, Tuhan itu cuma ingatkan, bahasa kasih. Ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pengampunanku tidak ada batasnya. Jadi tiap kali suami saya menyakiti saya, otak saya langsung saya bilang gini, suamiku tidak tahu apa yang dia perbuat. Eli tahu apa yang akan Eli perbuat karena Eli ada benih ilahi. Amin saudara, Eli tidak akan lagi benci. Eli tetap akan mampu untuk mengampuni, mengasihi karena Kristus hidup di dalam hidup saya. Amin saudara. Itu yang saya lakukan tiap kali. Saya nggak mau keadaan di luar bisa mengendalikan hidup saya, nggak. Saya tahu bahwa saya punya benih ilahi, saya punya benih kasih, saya punya damai sejahtera. Kalaupun hari ini keadaan saya masih buruk, hati saya tetap berkata, bersukacitalah. Amin. Amin saudara. Hati-hati dengan orang yang tidak pernah bisa mengasihi. Ya, bisa buka ayatnya sekilas aja. Saudara supaya pulang dari tempat ini. Kalau yang masih belum berdamai sama mertua, cepet-cepet pulang berdamai. Ya, yang tadi pagi masih bisa bertengkar sama suami, cepet-cepet sama anak cepet pulihkan sebelum berakhir tahun 2018 supaya berkat di awal tahun itu saudara dan saya akan menikmatinya. Berkat di awal musim tahun Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Pastikan jangan dicuri-curi oleh iblis. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Kita baca cepat. Waktu saya sudah tidak cukup lagi. Yuk kita baca. Supaya melalui firman, saudara saya bukakan pikiran. Ya. Yang pertama tadi kalau ada benih ilahi berarti saudara dan saya harus bisa punya hati yang mengasihi. Ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai... Halo, kalau saudara hari ini masih bisa benci, berarti hidup saudara gelap loh. Ya, bukan jadi anak terang. Anak gelap itu berarti iblis yang berkuasa. Berikutnya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Berikutnya 1 Yohanes 3 ayat 15 ya. Jadi yang pulang masih punya kebencian, pikir-pikir ayat ini bukan saya yang bicara ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Pembunuh loh saudara ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Hati-hati. Iblis sedang bicara gini, kamu ke gereja melayani, enggak apa-apa, doa pagi, doa fajar, tapi kebencian jalan terus. Itu iblis bilang, kamu layani aja, mau berdiri di sini jadi usher, mau jadi singer, terus lakukan. Tapi kebencianmu jalan terus karena ayat ini jangan dihapus Pak. Ya, saudara lihat ayat ini tadi berkata dari tadi saudara sedang hidup dalam gelap. Saudara sedang hidup sebagai pembunuh di mata Tuhan. Dan arah kaki saudara pasti menuju maut. Amin. Jadi saudara tahu hari ini berikutnya 1 Yohanes 1 ayat lagi.
1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Saudara, ketika saudara tidak bisa lepas kebencian, kepahitan, saudara mikir lagi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kalau saudara datang sama Tuhan dengan hati yang tidak bisa ngampuni, saudara di mata Tuhan itu, kalau ngomong gini, Tuhan aku mengasihimu tapi aku tidak bisa mengampuni suamiku, itu pret saudara. Di mata Tuhan itu cuman tong kosong. Mulut saudara cuman sekedar bunyi asbun, karena kalau saudara tidak ngomong mengasihi Tuhan, saudara tidak dapat berkatnya. Orang ayat ini berkata, barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, itu loh suamimu yang tiap hari kelihatan, yang tidur di sebelahmu, mertuamu yang sering-sering kamu lihat, kamu tidak bisa ngampuni, omong kosong. Kalau kamu bisa ngasihi Tuhan dengan segenap hati, bohong. Saudara cuma di mata Tuhan sebagai orang yang munafik. Capek saudara, saya gak mau. Amin saudara. Pulang dari tempat ini bereskan ya. Hati yang mulai benci, ya, hati yang gak bisa ngampuni walaupun saudara gak salah. Cepat pulang dari tempat ini, damai. Jangan sia-siakan berkat awal tahun yang Tuhan mau persiapkan. Amin. Hanya karena bertahan gengsi, harga diri. Harga diri mati gak dibawa saudara. Amin. Harga dirimu itu kalau mati cuman jadi debu. Tapi pengampunanmu itu akan dinilai Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Yang kedua adalah hati yang sukacita. Damai sejahtera ketika Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya. Menghadapi keadaan apapun, saudara tidak akan pernah hari ini menyerah. Amin. Saudara akan tetap punya semangat. Amin. Karena apa? Karena damai sejahtera itu sudah tinggal di dalam hidup kita. Tuhan memerintahkan di dalam hidup kita. Dia akan memberikan damai sejahteranya untuk saudara melangkah maju. Sampai saudara tiba di mana titik kemenangan bersama Tuhan. Itu akan saudara dan saya nikmati. Mau keadaan bertambah buruk, mau keadaan bertambah parah sekalipun, saudara ketika saudara punya damai sejahtera, saudara akan tetap kuat menanggung segala perkara. Karena saudara tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Amin saudara. Ketika saudara sadar bahwa ada benih ilahi, ada kuasa Allah yang menyertai saudara, ada kekuatan tidak terbatas menyertai saudara dan saya, saudara tidak akan takut menghadapi Goliat sekalipun. Saudara akan berkata, aku tidak takut bahaya sekalipun aku dalam lembah kegelapan, karena gada dan tongkat Tuhan itu sudah lebih dari cukup memberikan aku perlindungan. Amin. Amin saudara. Yang ketiga, tadi hati yang mengasihi ya. Yang kedua tadi apa saudara? Hati yang damai ya. Yang ketiga adalah hati yang percaya ya. Orang yang memiliki hati yang percaya itu tidak mudah saudara ya. Kalau hari ini saudara ngomong puji Tuhan haleluya karena semuanya diberkati, semua orang bisa ya. Tapi kalau bagaimana keadaan hidup ketika saudara percaya sama Tuhan, berharap justru keadaannya makin buruk, apa yang saudara lakukan? Kalau buat hidup saya hari ini, saya tidak pernah lagi mempercayai apa yang saya lihat. Makanya jadi ibu-ibu jangan sering kalau berdoa gini, Tuhan sampai kapan? Mengapa ini harus terjadi? Itu masih lama. Karena Tuhan melihat, oh ini masih lihat kenyataan. Padahal berjalan bersama Tuhan, saudara harus sekali percaya, itu tetap percaya, tidak ada pakai kata tetapi. Amin. Sekali saudara percaya, saudara mau lihat keadaan buruk, mau menghadapi tantangan seberat apapun.
Ketika hati saudara mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup, saudara akan berdiri seperti seorang Daud. Aku akan tetap mengecap kebaikan Tuhan di saat kelemahanku lah, justru kuasa-Mu menjadi sempurna. Amin. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan dan kita terus mengimani bahwa yang terbaik sedang terjadi, maka percayalah saudara akan tiba pada waktunya mujizat itu pasti terjadi. Amin. Amin. Orang percaya, ya, ini sudah terakhir, ya. Tidak pernah banyak melihat kenyataan. Itu yang harus saudara imani, ya. Saudara tidak akan lihat kenyataan mau dibawa jet coaster, suka-sukamu Tuhan. Ya, mau dibawa keadaan apapun, saudara tidak berhak protes, suka-sukamu Tuhan. Apa yang kamu sedang percayai akan Tuhan lakukan. Orang percaya tidak banyak mikir, saudara. Kalau saudara banyak mikir berarti masih belum percaya. Orang percaya mikir tidak, saudara? Kalau masih mikir berarti kurang. Apa yang saudara pikirkan? Saya cuma kasih kesaksian singkat tentang pikiran. Itu dahsyat ketika Tuhan kasih rema dalam hidup saya. Suatu kali, ketika suami saya hidup, saya disakitin hati. Saya memang berdoanya, Tuhan ubah suami saya. Suami saya jadi suami yang baik. Mungkin keuangan saudara juga seperti itu. Tuhan, aku mau keuanganku diberkati, keuanganku, anak-anakku, masa depanku. Tapi bagaimana ketika ujian itu terjadi? Pada waktu suami saya menyakiti saya, ketika saya sudah berdoa yang baik. Ketika di depan mata saya punya bukti bagaimana dia melakukan hal yang menyakiti hati saya. Respon saya selalu kepingin sakit hati. Walaupun saya berdoanya baik. Saya waktu dia pulang kerja, rasanya dalam hati saya itu plengosin dia. Saya mukanya kudanil. Saya tidak mau ketawa, saya diam aja. Saya memang tidak bisa bantah karena saya diajar Tuhan bisu tuli. Tapi hati ini tidak bisa dicuri, saudara. Diajak ngomong, saya cuma gitu. Dan satu kali Roh Kudus ingatkan buat hidup saya, Eli, apa yang ada dalam pikiranmu hari ini? Aku mempercayai suamiku tetap berubah. Atau kamu mempercayai suami yang brengsek hari ini? Di depan matamu apa yang kamu sedang pikirkan? Tuhan, aku pikirkan dia tetap baik Tuhan. Aku sedang pikirkan dia tetap pulih kembali kepadaku. Tapi apa responmu? Kalau pikiranmu dia suami yang baik, responmu harus positif. Tidak bisa ketika engkau memikirkan dia baik, responmu marah-marah. Itu berarti pikiranmu tetap suami yang brengsek. Ingat loh firman Tuhan. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang didoakan pikirkan. Amin. Ya, ngerti saudara ya? 3 hal yang saudara harus praktek hari ini. Apa yang pertama? Hati mengasihi. Hati mempercayai. Hati apa tadi? Damai sejahtera. Yang ketiga hati yang percaya. Yuk kita bangkit berdiri. Waktunya sudah habis. Ya. Saudara percaya bahwa hari ini Tuhan lahir di dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada yang namanya ketika Yesus itu lahir di dalam hidup saudara dan saya. Hari esok saudara itu akan kelam. Saudara tidak perlu takut menghadapi tahun 2018. Amin. Ketika Yesus ada di dalam hidup saudara, di dalam bahtera hidup saudara. Mau digoncang seperti apapun. Tuhan itu tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Badai di luar itu pasti aman saudara. Sepanjang badai di dalam hidup saudara hari ini, saudara tetap bisa pertahankan damai sejahteranya. Saudara tetap bisa mempertahankan kasih Kristus tinggal di dalam hidup saudara. Dan saudara tetap percaya bahwa janji Tuhan di atas kenyataan hidup. Maka saudara akan lihat tahun depan. Saudara tidak akan jadi orang Kristen yang lebay. Walau badai seberat apapun. Saudara akan tetap berdiri teguh sebagai pahlawan Kristus di akhir zaman. Amin. Ayo kita nyanyi satu lagu ya. Kita mau nyanyi satu lagu, Tuhanku mau menyenangkanmu ya. Selama ini Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Katakan siang ini ya. Saudara mau berikan hati, hidup saudara buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin.
ya, menyenangkan hati Tuhan dengan damai sejahteranya tinggal. Saudara mau memberikan hati yang kasih. Saudara mau lebih mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup. Bukan lagi jadi orang Kristen yang cuman up and down, yang diombang-ambingkan masalah. Tapi katakan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu 100%. Amin. Aku tidak mau goyah dengan kenyataan hidupku. Anakku tahu bahwa apa yang aku percayai, apa yang aku imani, Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Ayo kita nyanyi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Inilah hidup kami, Tuhan. Semua ku berikan. Kami mau memberikan apa yang ada pada hidup kami, Tuhan. Kami mau untuk lebih mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan kami. Kami mau mengasihi siapapun yang menyakiti hati kami, Tuhan. Kami mau memiliki damai sejahtera-Mu tinggal, Tuhan. Angkat tangan saudara, katakan sungguh-sungguh. Saudara katakan bahwa aku mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi, Tuhan. Inilah kado Natal. Inilah kado Natal buat Tuhan. Aku mau menyenangkan hati-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Musik boleh mengalun, saudara, tundukkan kepala. Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah ibadah. Dia tahu melewati sampai akhir tahun ini ada banyak pergumulan yang sedang saudara lewati. Banyak hal yang saudara tidak pernah mengerti kenapa sampai hari ini yang namanya duri dalam daging itu belum berlalu dalam hidup saudara dan saya. Tapi percayalah, kasih-Ku itu tinggal di dalam hidupmu. Tuhan berkata bahwa aku lahir di dalam hidupmu setiap saat. Melewati tahun 2019 kau tidak perlu takut. Miliki damai sejahtera-Ku di atas segala kenyataan hidup. Kau akan tetap bisa bersuka cita menghadapi tahun depan. Engkau akan tetap punya semangat, kekuatan yang baru untuk melewatinya bersama dengan aku. Bahkan Tuhan berpesan hari ini, miliki hati yang mengasihi. Mengampuni siapapun yang menyakiti hatimu, merugikan hidupmu, berapapun berkali-kali mereka menyakiti hidupmu. Tuhan tetap meminta, miliki hati yang kasih, karena aku Allah adalah kasih. Kasih-Ku lebih dari cukup akan memampukan engkau untuk mempunyai kekuatan untuk mengampuni, mengasihi setiap saat. Karena itu benih-Ku, Tuhan berkata. Bahkan Tuhan berkata, mulai mempercayai aku dengan segenap hati. Jangan pernah terombang-ambing dengan masalah. Ketika aku ada di dalam hidupmu, engkau tidak perlu banyak melihat kenyataan. Engkau tidak perlu banyak mereka-rekakan keadaan hidupmu. Karena aku sudah menentukan arah hidupmu. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Naik bukan turun. Terima kasih Bapa buat siang ini. Kami percaya anak-anakmu pulang dari tempat ini. Mereka punya semangat yang baru Tuhan. Mereka akan sadar bahwa kasih-Mu tinggal di dalam hidup mereka sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah Natal tahun ini membawa berkah yang luar biasa. Bukan karena masalah yang mereka ubah, tapi cara pandang sikap hidup mereka berubah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata.